pokok agama karena ini masalah furu. Sementara orang Syiah menganggap imamah ini bagian dari persoalan furu, dan imamah ini berpengaruh terhadap semua ajaran Syiah, terhadap semua usul ajaran Syiah, rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ada rukun Islam tentang masalah imamah. Kemudian juga saya perlu mengomentari bahwa ada beberapa amaliyah yang dilakukan oleh mayoritas muslim sunni. Yang pertama kali melakukan adalah Syiah. Contohnya seperti tawassul. Kalau tawassul itu bukan dari Syiah tapi dari para sahabat. Kemudian masalah haul, masalah tabarruk itu bukan dari Syiah tapi dari Rasulullah SAW. Yang berbeda hanya orang-orang Salafi Wahabi itu. Dengan masalah tawassul, tabarruk. Kemudian masalah maulid itu yang memulai pertama kali bukan Syiah Imamiyah, tetapi menurut orang yang anti maulid, orang Salafi Wahabi yang kontra maulid, katanya yang pertama kali menggelar itu Syiah Fatimiyah di Mesir. Tetapi kata yang pro maulid bukan ulama Syiah tetapi seorang raja Sunni dari Irbil di Irak, As-Sultan Muzaffaruddin Zainuddin Kukburi bin Buktikin. Beliau meniru jejak langkah gurunya Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Mulla, seorang ulama sufi yang soleh, seperti diterangkan oleh Imam Abu Syamah di dalam kitabnya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Jadi saya rasa masalah hal-hal yang dianggap itu orang Syiah yang pertama kali memulai, saya kira itu tidak perlu saya kira tidak perlu dibahas, karena setahu saya Syiah ini sering mengaku-ngaku. Jadi misalnya usul fikih yang pertama kali membuat Syiah, maulid yang pertama kali membuat Syiah. Kadang Syiah yang bersangkutan itu bukan Syiah Imamiyah. Misalnya seperti ilmu nahu itu yang pertama kali berinisiatif itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu diklaim oleh Syiah itu berarti Syiah yang pertama. Padahal Abul Aswad Ad-Du'ali Syiahnya bukan Syiah Imamiyah Rafidhiyah yang oleh kami dianggap Rafidhah, tetapi itu sebenarnya Syiah yang Mu'tadilah, Syiah yang moderat. Pokoknya orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika terjadi konflik antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu akidahnya tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masalah bahwa Syiah dari Habib Hussein Syihab. Ini saya kira menarik ya, karena ini diskusi ilmiah, nanti bisa dilanjutkan entah melalui buku atau apa. Kalau saya tetap berpandangan Syiah ini menurut kami intisab kepada Ahlul Bait itu hanya propaganda, tidak sungguhan. Mengapa? Kalau beliau misalnya mengaku masalah sanad, saya setelah membaca kitab Al-Kafi dan lain-lain tentang sanad itu sulit untuk membuktikan akurasinya. Hampir semua sanad di dalam kitab-kitab Syiah menggunakan redaksi mu'an'an, an fulan, an fulan, an fulan. Jadi tidak ada yang pakai tasmi atau tahdits, haddatsana fulan, akhbarana fulan, tidak ada itu. Sehingga sangat sulit untuk melacak antara rawi A dengan B gurunya apakah benar-benar bertemu atau justru malah fiktif itu. Ini saya kira perlu dikaji. Kemudian yang kedua, terkait dengan kitab-kitab hadis Syiah. Syiah ini perkembangannya dalam ilmu Naqdul hadis, ilmu kritisisme hadis ini sangat terlambat dari ulama sunni. Kalau ulama sunni sejak masa qudama, sejak masa-masa salaf itu sudah populer mengkaji tentang hadis sahih, hasan, dhaif, juga tentang perawi-perawi thiqah dan lain sebagainya. Syiah ini tentang masalah ilmu rijalul hadis dan mustalahul hadis ini perkembangannya ratusan tahun berikutnya. Karenanya sangat sulit untuk membuktikan kesahihannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, mengomentari pernyataan Habib Hussein. Kata beliau, tidak ada ulama Syiah yang menyatakan bahwa kitab-kitab Syiah itu semuanya sahih. Saya katakan jelas tidak benar. Ada buku yang diterbitkan oleh Mizan, penerbitnya yang punyaannya Ustadz Haidar Bakir, Said Haidar Bakir, buku berjudul Dialog Sunnah Syiah, karangan ulama Syiah Syarafuddin Abdul Husain Al-Musawi. Di bagian belakang beliau mengatakan bahwa kitab standar Syiah yang 4 semua isinya sahih, mutawatir, dan isinya dipastikan kesahihannya, tidak ada yang dhaif.
Itu ada di kitab tersebut. Jadi kalau ada orang Syiah mengatakan bahwa tidak ada ulama Syiah yang mengakui kesahihan kitab-kitab Syiah, mungkin lupa dengan kitab Syiahnya sendiri. Terima kasih. Cukup atau apa? Masih ada sisa waktu 2 menit? Mau ditambah atau cukup? Ada sisa waktu 2 menit? Cukup? Beliau kan terakhir. Itu tadi waktu saya itu. Cuma diambil sama beliau. Enggak, mau ditambah lagi apa cukup? Baik. 2 menit lagi. Baik, terima kasih. Jadi singkat saja, sebenarnya kami tetap fokus kepada referensi-referensi yang saya temukan, Ustadz Habib, mohon maaf. Jadi dialog ini bagaimana sekiranya pernyataan-pernyataan seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kami tidak akan berani mengatakan ketika orang yang mencaci maki sahabat itu dikatakan kafir. Kami ini nggak punya kapasitas itu. Tapi kalau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengatakan demikian di dalam kitab Qanun Asasi dan dikutip di sini, maka kami mau bilang apa kalau Hadratus Syekh? Walaupun pimpinan umum kami sekarang barangkali berbeda sedikit, tapi kami akan tegas bahwasanya Hadratus Syekh mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takbirkan kayak Bahsul Masail ini. Saya ini orang pesantren, Pak, biasa Bahsul Masail. Di dalam kitab, tunggu sebentar, izin. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wa minhum rafidiyun yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ini kan dikutip oleh Hadratus Syekh. Kalau setingkat kami yang mengikuti Hadratus Syekh saja, katanya beliau bahwasanya ada kelompok rafidiyun, kelompok Syiah yang ekstrim, yang sampai mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini beliau mengatakan termasuk orang yang keluar daripada Islam, jangan diikuti. Ini kan jelas. Kalau cuma setingkat saya ngomong begitu jangan diikuti. Saya cuma pansurbana saja yang hebat. Tapi kalau ilmunya ya ikut Hadratus Syekh saya. Demikian. Sehingga nanti kalau menyalahkan jangan salahkan saya. Sampean ini kok menyimpulkan apa? Menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kami. Dan sekali lagi terakhir minta setengah menit. Tolong jangan sampai nanti setelah saya ngomong begini, oh ini Pak Misbah ini sudah kerasukan Wahabi ini. Enggak, saya tetap Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat narasumber sebelumnya. Silakan kepada narasumber mungkin mau minum-minum dulu atau apa. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebenarnya harapan dari pihak Polres itu jam 11.30 selesai. Tapi kita selesai. Dan oleh karena kita percepat saja langsung. Kita buka sesi pertama dari 3 penanya ya. Sesi pertama 3 penanya. Dan kita minta pertanyaan tidak bertele-tele, maksimal 2 pertanyaan. Dan ditujukan kepada siapa penanyanya, sebutkan namanya siapa, dari mana, dan ditujukan kepada siapa. Pertanyaan fokus kepada masalah-masalah yang usul ya, yang furu itu kita tidak perlu kupas di tempat ini. Dan kalau pertanyaan melenceng, saya sebagai moderator akan meng-cut ya. Itu aturan main yang sudah kita sepakati. Silakan penanya dari mana? Oh, banyak ini nih. Kita mungkin ada penasihat itu first lady ini. First lady, kita minta ibu-ibu dulu. First lady. Lady first. Silakan ibu-ibu. Lady first. Tes. Silakan dikasih mic-nya. Sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaan itu. Saya ngecek. Mohon ibu maju aja karena tidak sampai. Biar cepat waktu kita. Silakan maju. Sebut nama. Pertanyaan kita cukupkan 2 menit ya, biar tidak bertele-tele. Pertanyaan singkat pada 2 menit, gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber. Sebagaimana tadi sudah kami dengarkan dialog bersama-sama tadi. Sebenarnya
saya ingin menyampaikan sebagaimana keberadaan saya di lapangan. Salah satu di antaranya. Mohon maaf, sebut nama dulu dari mana? Nama saya Mariano Munte. Mariano Munte dari kepengurusan MUI Kecamatan Meral. Dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Ditujukan kepada Bapak narasumber dari Syiah. Satu di antaranya, yaitu sebenarnya tadi sudah disampaikan di dalam dialog, tapi di sini saya menyampaikan bahwa menurut Bapak, sesatkah Sunni itu? Kalau tidak sesat, kenapa menyebarkan Syiah pada orang-orang Sunni sebagaimana disebutkan tadi? Karena hal ini akan menimbulkan suatu perpecahan, perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Inilah permasalahan sekarang yang kami hadapi. Kemudian yang kedua, tentang masalah nikah mut'ah itu, kami ingin tahu itu dalil naklinya yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nikah mut'ah ini dihalalkan? Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paling depan yang baju merah, nanti paling depan dari bagian sini. Enggak, bagian dari kelompok Nainawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama narasumber yang berbahagia. Sebut nama. Nama saya Ustadz Azwardi Abdul Qadir, Ketua MUI Kecamatan Karimun. Saya mau bertanya kepada kelompok-kelompok orang Syiah ya. Yang saya tanyakan ialah orang-orang Syiah sangat santer dengan ayat Al-Maidah ayat 67. Ayat ini apa saya perlukan baca? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Al-Maidah ayat 67. Ayat ini menurut orang Syiah yang saya baca, dan ini adalah buku Syiahnya ya. Saya dapat hadiah dari Said Aqil Al-Atas. Ini bukunya ada Saqifah Awal Persisian Umat, dapat hadiah. Katanya ayat itulah yang menjelaskan pelantikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan istilah hadis Ghadir Khum. Kemudian saya masukkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Katanya hadis ini menunjukkan bahwa Ali adalah khalifah pertama dan bukan Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Yang saya tanyakan, apakah maksud daripada ayat tersebut benar untuk Ali, dan apakah maksud daripada hadis tersebut benar terjemahannya atau tafsirnya mengarah kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin utama yang sebagaimana dianut oleh orang Syiah? Saya kira itu saja pertanyaan, mohon penjelasannya dengan sejelas-jelasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terakhir dari depan, dari pojok. Sebut nama dan dari mana dan ditujukan ke mana gitu. Silakan. Pakai yang ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musril dari Nainawa, Pak. Muslim. Musril. Namanya Muslim. Hah? Oh, Musril. Ya, silakan lanjut. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang di Al-Sunnah, Pak. Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setahu saya Nabi memang meninggal 11 Hijriah. Kemudian Ahlus Sunnah muncul 270 Hijriah yang dibawa oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi. Pertanyaan saya adalah, dari 11 Hijriah ke 270, umat ini pegang ajaran apa? Itu satu. Yang kedua, pengangkatan khalifah atau imam pengganti setelah Nabi itu berdasarkan Al-Quran yang ditentukan oleh Allah atau diangkat oleh manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat ya. Ada 3 penanya pertama kita buka, dan pertanyaan pertama itu ditujukan kepada pemateri dari Ahlus Sunnah. Saya pikir biar efisien waktunya, satu pertanyaan dari satu penanya kita cukupkan untuk 10 menit saja, satu jawaban. Silakan dari salah satu narasumber. Oke, terima kasih kepada Ibu ya pertanyaan. Kenapa Syiah menyebarkan di tengah-tengah Ahlus Sunnah? Ini saya perlu garis bawahi. Syiah tidak pernah menyebarkan ajarannya di tengah-tengah orang Sunni. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya lahir sebagai orang Sunni. Saya ini belajar di pondok pesantren Sunni, bahkan Wahabi ya, Gontor. Sampai kemudian saya S1 di Gontor. Kemudian kenapa saya memilih Syiah? Saya memilih Syiah itu karena pembacaan. Karena bacaan kemudian akhirnya melahirkanlah buku ini, Menujut Uhwah. Akhirnya kemudian keluarlah buku Kesesatan Sunni Syiah. Jadi kalau jawabannya Sunni Syiah enggak menurut sesat, menurut Syiah sesat enggak? Kalau menurut saya Sunni sama Syiah sama-sama sesat. Kenapa sama-sama sesat? Apa argumentasinya? Ya sebentar. Ada dengarin dulu sama argumentasi saya kan begitu ya. Harap cukup dengar saya. Dengar dulu argumentasi saya. Saya di awal tadi kan mengatakan perbedaan Sunni Syiah itulah perbedaan interpretasi, bahwa semua keyakinan Syiah itu ada di dalam referensi Ahlus Sunnah. Seperti misalnya tentang imam, 12 imam. Nanti saya jawab tentang murtadnya sahabat sekaligus ya Ibu ya. Tentang murtadnya sahabat. Semuanya itu ada di dalam referensi Ahlus Sunnah. Nah, kalau misalnya Syiah meyakini 12 imam, ya, karena keyakinan itu juga ada di dalam tadi dibacakan, saya bacakan yang kemudian dia dikomentari oleh Ustadz Idrus Ramli. Itu kemudian beliau bantah, penafsirannya bukan seperti itu. Artinya berarti terjadinya apa di situ? Terjadi perbedaan tafsir, perbedaan interpretasi. Nah, kalau Syiah meyakini menginterpretasikan hadis 12 khalifah, 12 imam, 12 khalifah itu yang 12 imam yang diyakini itu dianggap sebagai sesat, maka Sunni juga sesat. Karena apa? Karena keyakinan Syiah itu ada di dalam referensi Sunni. Karena itu sesama kelompok sesat jangan dilarang saling menyesatkan. Lalu terkait juga tentang murtadnya sahabat, tadi Ustadz Idrus menyampaikan di sini. Tidak ada itu di dalam Sahih Bukhari kata-kata sahabat murtad. Kata-kata yang ada adalah innahum ahdatsu innakala ilma lakami ma ahdatsu ba'daka. Ini Ustadz Idrus ini memotong-motong hadis ini. Bahaya Ustadz seperti itu. Ada terusannya, innahum irtaddu ala adbarihimil qahqari. Irtaddu kata-katanya. Itu dalam satu riwayat. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan di sini masih ya, wa anna unasan. Ini tadi kita Basul Masail Ustaz ya. Ya Basul Masail ya. Ibnu Abbas an-Nabi qal innakum tuhsyaruna hufat urat wa anna unasan min ashabi yu'khadhu bi zati shimal fa aqulu ashabi fa yaqulu innahum lam yazalu murtaddin. Innahum lam yazalu murtaddin, kata-katanya murtaddin Ustaz. Ya, murtad di dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu kemudian pertanyaan saya akan membalikkan pertanyaan kepada Ustaz. Sekarang kalau seandainya ada yang menyebut sahabat-sahabat murtad, itu bagaimana hukumnya? Kalau seandainya Bukhari menyebut bahwa sahabat murtad, lalu bagaimana menurut Ustaz hukumnya? Itu kan? Ini ada di dalam kitab Sahih, bukan hanya di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Ahmad, semuanya ada hadis-hadis tentang murtadnya sahabat. Sekali lagi itu bisa diinterpretasikan. Berarti apa di sini? Tesis saya bahwa Sunni Syiah itu adalah berbeda dalam interpretasi, penafsiran. Semua keyakinan Syiah ada di dalam
bisa kita temukan landasan epistemologinya dalam referensi Sunni. Karena itu kalau Syiah dianggap sesat karena meyakini hal-hal tadi yang dipermasalahkan dan semuanya itu ada di dalam referensi Sunni, maka Sunni juga sesat. Itu tesis saya. Maka kita sama-sama sesat, ya kan? Kita sama-sama sesat. Nah, siapa sih yang menentukan hak sesat apa tidak? Itu kan bukan kita. Tuhan nanti yang akan menentukan apakah kita sesat atau tidak. Itu kan Tuhan. Kita tidak. Saya tidak. Saya hanya mengikuti logika apa yang selama ini beredar. Mungkin ada tambahan. Hah? Masih ada waktu sampai 11.14. Ya, Bapak dan Ibu-ibu, memang kalimat irtadda itu tidak harus artinya murtad dari agama. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Al-Kafi, yang menggunakan kalimat irtadda itu tidak harus orang keluar dari Islam. Tidak. Kalimat irtadda itu kan kembali artinya. Kembali. Karena itu saya yakin betul itu Sunnah dan Syiah tidak pernah punya satu keyakinan bahwa para sahabat murtad dalam pengertian keluar daripada agama. Enggak. Bagaimana kita bisa katakan para sahabat murtad? Wahum ba'duhum as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun wa ba'duhum ashabul yamin. Ada juga munafikin, Munafikin ada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dari kalangan sahabat itu tidak ada munafik. Loh, surah Al-Munafiqun ada kok dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ada kok dalam Al-Quran. Tetapi prinsip Ahlus Sunnah dan prinsip Syiah tentang sahabat memang ada bedanya. Tetapi tidak sampai mengatakan bahwa para sahabat itu murtad dalam pengertian yang kita pahami, keluar daripada agama. Enggak. Apakah Syiah tadi Ustadz mengatakan Syiah itu tidak pernah tidak menyebutkan tentang manaqib sahabat. Ya, manaqib tidak semua sahabat. Sebagian sahabat ada manaqibnya, Ustadz. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghafari itu disebutkan di dalam kitab-kitab Syiah. Miqdad misalnya. Adapun tentang Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi Muawiyah, nah memang Syiah agak kritis. Ya kan? Kenapa? Karena sejarah menyebutkan bahwa ada ikhtilaf, ada perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah dengan Abu Bakar As-Siddiq ada perselisihan. Umar juga begitu. Utsman ada perselisihan dengan Bani Hashim, atau bahkan Sayyidina Utsman sendiri kita tahu beliau dibunuh oleh para sahabat di akhir-akhir khilafahnya karena protes para sahabat terhadap beliau. Saya pikir pembicaraan tentang sahabat ini lebih baik kita hentikan karena tidak mungkin bisa bicara panjang, harus merujuk kepada kitab. Dan saya mengatakan bahwa orang Syiah, khususnya yang sekarang, Ustaz, yang sekarang ini, karena orang Syiah itu ada juga yang ekstrim, tapi jumlah yang ekstrim itu tidak banyak, Ustaz. Sebagaimana dalam Ahlus Sunnah juga ada yang ekstrim. Takfirin itu kan Ahlus Sunnah, Ustaz. Mereka ekstrim, ya kan? Siapa yang misalnya yang merobohkan kubah kuburannya Uwais Al-Qarani? Siapa yang menghancurkan kubahnya para sahabat seperti Ammar bin Yasir? Takfirin. Dan mereka mengatakan mereka dari Ahlus Salaf. Dan Syiah mengatakan mereka bukan Ahlus Sunnah. Mereka adalah salafiyin, takfirin yang pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri tidak suka dengan mereka. Nah, jadi saya pikir sangat bias apabila kita mengeneralisasi ada 1-2 orang dari kalangan Syiah lalu kita generalisasi Syiah itu seperti ini. Sebagaimana sangat bias apabila orang Syiah melihat orang Ahlus Sunnah yang ekstrem lalu kemudian mengatakan bahwa Ahlus Sunnah seperti ini. Enggak. Kita ada logika yang sehat dan kita juga punya referensi-referensi yang jelas. Kita juga punya para ulama yang memiliki otoritas yang tinggi, sehingga saya pikir sebagaimana orang-orang NU, sebagaimana tadi Ustadz Kiai Misbah Munir sangat patuh dengan Syekh
Hadratus Syekh pendiri NU, orang-orang Syiah juga sangat patuh dengan para ulamanya. Ulama-ulama Syiah misalnya sekarang ini seperti katakanlah Said Ali Khamenei yang ada di Iran, yang ada di Irak Said Ali Sistani, itu mereka memfatwakan la yajuz sabbus sahabah wa la yajuz at-tajawuz ala hurmatihim. Itu jelas itu fatwa-fatwa mereka. Tapi ada 1-2 orang Syiah yang ekstrim, ada. Tadi Bapak mengatakan, oh di YouTube itu ada. Benar Pak, saya yakin. Tapi semua orang Syiah mengatakan hadza dhalun mudil. Yasir Habib itu dikatakan Syiah yang dhal mudil, yuthirul fitnah. Sama juga seperti misalnya orang-orang Salafiyin yang melakukan pembunuhan terhadap ulama-ulama dan sebagainya. Jadi saya pikir dari dua belah pihak ada orang-orang seperti itu, tapi kita sangat dewasa untuk tidak melakukan generalisasi terhadap madhab apapun. Bapak dan Ibu-ibu, pertanyaan, dalam pandangan Syiah apakah Sunni itu sesat? Tidak sesat. Dan karena itu dalam fatwa-fatwa ulama-ulama Syiah, yajuzun nikah bi ahli sunnah wal jamaah, rajulan au imra'atan. Semua madhab, semua ulama-ulama Syiah yang kontemporer, Bapak baca dalam kitab-kitab fatwa mereka mengatakan orang Syiah boleh nikah sama orang Sunni. Itu mengatakan berarti orang Sunni benar dong. Waktu jadi tidak ada mengatakan bahwa orang Sunni itu sesat, tidak ada. Dan karena itu bergandeng tangan. Di dalam buku ini Bapak dan Ibu, di hadapan Anda ada sebuah buku namanya The Message, The Aman Message, Risalah Aman. Di belakangnya ada gambar orang Syiah dan orang Sunni berpelukan. Di sini ada fatwa yang mengatakan bahwa 8 madhab dalam Islam yang boleh Anda beribadah dengannya. Termasuk diantaranya Syiah Ithna Asyariyah yang menandatangani 500 ulama dunia. Termasuk diantaranya NU Ustaz. Hashim Muzadi menandatangani ini. Tuti Alawiyah menandatangani ini. Kenapa kita harus kemudian ngotot-ngotot bahwa mereka pada waktu itu berbeda dengan waktu sekarang? Ini adalah representasi dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Syiah. Wassalamualaikum. Oke, ada tanggapan 10 menit dari pihak Sunni. Silakan, salah satunya. Baik, singkat saja, saya jadi bingung. Enggak, begini masalah waktu. Berarti silakan. Di tangan moderator. Silakan bantah. Begini Pak Habib mengatakan tidak sesat, tetapi Ustadz mengatakan Sunni juga sesat. Jadi bingung juga kami mau ikut siapa. Tapi yang jelas saya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu firqatun najah, kelompok yang selamat, insyaallah, amin. Karena itu mengapa di Indonesia banyak begitu. Kemudian perilaku-perilaku semacam itu kalau memang tidak pantas dikeluarkan, tolong kitab-kitab ini dikoreksi. Pernyataan tegas. Jangan sampai itu soal representasi, soal penafsiran, multitafsir dan sebagainya. Saya katakan ini karena sudah ada fakta, maka mari bersama-sama hal semacam ini tidak boleh dikeluarkan lagi. Sehingga nanti kita bisa bertemu dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Saya mengomentari pernyataan Ustadz Dr. Babul Ulum di dalam riwayat Al-Bukhari, irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Mereka kembali pergi ke belakang. Nah, ini nas-nas seperti ini di dalam Al-Bukhari, ini konteksnya adalah juz'i. Kalau di dalam ilmu logika, mantek itu juz'iyah. Jadi bukan kulliyah. Nah, ini oleh Anda dianggap sebagai teks yang general secara umum. Dan kalau kita memahami hadis di dalam Al-Bukhari atau ayat Al-Quran, itu harus difahami secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Jadi misalnya selain ada hadis ini, berarti memang ada orang sahabat yang memang setelah itu melakukan pelanggaran. Misalnya seperti munafiqun atau orang yang murtad setelah ditinggal wafat Rasulullah SAW. Tetapi ini tidak menafikan bahwa selain itu adalah tetap akhyar, orang-orang terbaik. Karena dalam hadis lain, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Seperti yang disampaikan oleh Habib Hussein Syihab. Kemudian saya kurang setuju pernyataan Anda kita sesat semua. Tidak, kalau kami tetap meyakini kami Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan aliran sesat.
Jadi saya kira kita ini tidak perlu bertaqiyah atau menutup-nutupilah. Jadi kalau amalan-amalan kita ya kita terang-terangan, kalau tawassul, tabarruk ini dalilnya kami juga melakukan. Kita tidak sembunyi-sembunyi. Kemudian tadi ada penanya, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul 270 tahun setelah Nabi wafat, yaitu pada masa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu mazhabnya. Jadi mazhabnya itu mazhab ini artinya manhaj, metodologi dalam mempertahankan dan mensosialisasikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Asy'ari ini kata para ulama tidak membuat ajaran baru, tidak membuat cara-cara baru. Beliau ini hanya membangun metodologi. Sama dengan mazhab fikih. Kalau mazhab fikih ada ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, sebelum empat mazhab ini, orang tidak sholat? Ya sudah sholat. Sholat juga sudah sholat, akidah sudah akidah. Cuma Imam Asy'ari dan Al-Maturidi ini membangun metodologinya. Jadi bukan membangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memang ajaran Islam murni yang asli seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktekkan, disebarluaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sesuai dengan hadis ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang selamat, golongan yang mengikuti ajaranku dan mengikuti para sahabatku, bukan yang lainnya. Kemudian saya juga perlu mengomentari, tadi ada hal yang belum saya komentari dari pernyataan Sayyid Husain Shihab. Mengapa setelah Abu Bakar wafat justru menyerahkan kekuasaan kepada Umar? Kok tidak menyerahkan kepada umat? Dalam sejarah tidak seperti itu. Jadi setelah beliau ini hampir wafat, beliau ini sakit kritis, sebenarnya menyerahkan, coba sebelum saya meninggal kamu pilih pemimpin kamu. Di dalam kitab-kitab tarikh seperti itu. Ternyata para sahabat, hendak khalifah Rasulullah, kita ingin sampean yang memilih. Jadi minta Sayyidina Abu Bakar memilih. Karena meminta Sayyidina Abu Bakar memilih, akhirnya beliau memilih Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi awalnya memang beliau mengembalikan kepada umat agar memilih salah seorang di antara mereka. Ternyata mereka mengembalikan. Akhirnya beliau menetapkan bahwa Umar bin Khattab. Ini bukti bahwa imamah itu bukan bagian dari rukun iman. Karena seandainya imamah itu bagian dari rukun iman, mestinya Sayyidina Ali waktu itu bilang, loh ini kok masih perlu pilih-pilih, kan sudah ada saya. Ternyata Sayyidina Ali di dalam sejarah tidak mengatakan seperti itu. Bahkan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan dibaiat setelah meninggalnya Khalifah Utsman, di dalam kitab-kitab tarikh, baik tarikh sunnah maupun syiah, ada pernyataan Sayyidina Ali, da'uni wal tamisu ghairi. Tinggalkan saya, jangan pilih saya, cari selain saya, kata Sayyidina Ali. Ini bukti kalau menurut kami bahwa ajaran syiah ini bukan ajaran Ahlul Bait. Karena Sayyidina Ali ternyata tidak memproklamirkan dirinya sebagai khalifah yang wajib itu. Kemudian kenapa masalah imamah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengapa kok tidak pakai nas? Nasnya sudah ada di dalam Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Persoalan umat Islam dimusyawarahkan di antara mereka seperti pada pilpres yang akan kita laksanakan pada yang akan datang. Ini kan termasuk bagian dari syura, sudah ada di dalam Al-Quran. Cuma karena ini masalah teknis, tidak perlu ada nas ta'yin kepada orang-orang tertentu seperti yang ada di dalam Syiah. Jadi beda. Memang ada kesamaan, ada perbedaan, tapi lebih banyak bedanya itu. Jadi saya kira kesamaannya sangat tipis. Ini antara masalah usul ya. Kalau masalah furu'iyah seperti yang ada di dalam buku Risalah Amman ini memang bukan kajian akidah. Jadi tidak bisa ini menjadi rujukan. Sunnah Syiah ini usulnya, akidahnya beda apa tidak bisa. Karena ini konferensi internasional untuk menyatukan umat Islam dalam rangka membangun kekuatan bersama, menghadapi musuh bersama. Ini bukan konteksnya membahas masalah akidah. Mengapa kok
tidak perlu merujuk ke sini karena akidah ini kita punya pedoman masing-masing. Syiah punya kitab akidah sendiri, kita punya sendiri. Bukan ini. Loh, kalau ini dianggap sebagai rujukan akidah, akidah itu persoalan besar dan persoalan prinsip. Sedangkan di sini hanya 2 halaman bahasannya. Masa persoalan besar bahasan dapat diselesaikan dengan 2 halaman? Ini berarti kan apa namanya? Ini berarti kan mengarahkan kesepakatan aman terhadap hal yang memang bukan menjadi tujuan dari kesepakatan ini. Jadi di sini sebenarnya tidak ada, kami belum di sini sebenarnya tidak membicarakan apakah di luar Ahlus Sunnah sesat atau tidak sesat. Tidak membicarakan seperti itu. Hanya di sini menegaskan yang Sunnah, yang Syiah, yang Zaidiyah, kemudian yang Ibadiyah semuanya Muslim. Dan ini memang benar, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Syiah. Imam Syafi'i mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahillah. Kami tidak punya prinsip mengkafirkan siapapun, orang yang sholatnya menghadap kiblat yang sama. Walaupun ada isu-isu Syiah katanya punya tempat lain, dan itu isu-isunya di internet, Beb, bukan apa. Jadi haji kemana itu? Mana itu katanya itu? Jadi ziarah ke Karbala lebih afdol katanya. Tapi saya kira itu Syiah ekstrem, bukan Syiahnya beliau itu. Jadi mungkin segelintir aja itu. Jadi saya kira ini perlu kajian lebih mendalam lagi masalah seperti ini. Kemudian juga di masalah ini ya, kita ini tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Di dalam kitab-kitab akidah, ahlul qiblah itu ada syarat-syaratnya. Memang Syiah ini bukan termasuk kelompok yang kafir, bukan ahlul bid'ah yang kafir, tapi di dalam kitab-kitab akidah itu ada kriterianya. Di kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara kriterianya masih percaya kepada Al-Quran. Alhamdulillah saudara kita percaya pada Al-Quran, berarti masih saudara dengan kita. Kemudian tidak menganggap istri-istri Nabi itu sebagai wanita-wanita yang tidak baik. Itu kriterianya. Kalau sampai menganggap istri Nabi sebagai wanita yang tidak baik, itu berarti sudah dianggap keluar dari Islam. Nah, sebagian bukunya saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita Indonesia, sebangsa setanah air yang Syiah, itu memang tidak mengatakan Aisyah tercela, tapi di bukunya menjelek-jelekan beliau. Jadi memang lisanul maqal tidak tegas menyatakan wanita tercela. Cuma yang dibicarakan kejelekannya di dalam buku-buku Syiah itu. Seperti bukunya Kang Jalal yang berjudul Al-Mustafa, Sejarah Masa Muda Al-Mustafa. Kemudian saya juga perlu mengomentari masalah perbedaan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pak Yai, mungkin kita cukup dulu. Sudah nanti, cukup ya? Cukup, nanti kita jawab dulu pertanyaan dari kedua 10 menit. Pertanyaan kedua tadi 10 menit. Lalu kita tanggapin. Pertanyaan kedua yang kita mohon dijawab adalah tentang Al-Maidah ayat 56, pelantikan Ali, dan hadis man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Apakah betul itu ditujukan untuk Ali? Tafadhol. Mungkin kita kurangi 5 menit aja ya, cukup nggak? Cukup ya, 5 menit saja. Nanti ditanggapin 5 menit untuk pertanyaan kedua. Ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab. Misalnya masalah nikah mut'ah. Ini kayaknya kalau bicara tentang nikah mut'ah semuanya pada suka nih. Bapak dan Ibu-ibu, memang syar'ah ini perbedaan yang cukup besar antara sunnah dan Syiah di dalam menafsirkan nas. Sekali lagi, perbedaan Syiah dan sunnah atau sunnah dan sunnah di dalam menafsirkan nas. Apakah itu nas Al-Quran atau nas hadis? Di antaranya adalah masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu di zaman Nabi pernah ada. Sunni berkata dalam riwayat Ahlu Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah itu pernah ada di zaman Nabi dan dilarang oleh Nabi. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan firman, famastamta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Itu barang siapa
yang mut'ah dengan wanita, maka berikan kepadanya mahar sebagai sebuah fardu. Jadi nikah mut'ah itu sesungguhnya ada dalam Al-Quran dan diamalkan oleh sahabat Nabi.